Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Robbi shrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Saya Lis Kurniawati SPD sebagai Kepala SDIT Permata Bunda 3, Kecamatan Sukabumi, Bandar Lampung, Provinsi Lampung. SDIT Permata Bunda 3 berdiri pada tahun 2010 dan alhamdulillah telah terakreditasi A. Alhamdulillah pada Januari 2020 SDIT Permata Bunda 3 telah terlisensi dengan capaian BAN 4 dari JSIT Indonesia. Di antara capaian prestasi SDIT Permata Bunda 3 pada 3 tahun terakhir adalah yang pertama, alhamdulillah pada tahun 2018 SDIT Permata Bunda 3 dideklarasi sebagai sekolah ramah anak dan dideklarasi sebagai penyelenggara sekolah ramah anak terbaik tingkat Kota Madya Bandar Lampung sehingga mendapatkan penghargaan dari Bapak Wali Kota. Yang kedua, pada tahun 2018 SDIT Permata Bunda 3 mendapatkan penghargaan sebagai sekolah layak pangan dan sekolah dengan ikon kantin sehat dari Balai POM. Kemudian pada tahun 2019 SDIT Permata Bunda 3 mendapat kepercayaan dari unsur Forkopimda dan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bandar Lampung sehingga mendapatkan kepercayaan untuk menyelenggarakan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Demikian capaian prestasi di 3 tahun terakhir SDIT Permata Bunda 3. Pada tahun 2018 dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter, SDIT Permata Bunda 3 mencoba menggagas sebuah program outstanding sekolah yang kami beri nama dengan Pendikar Prabu atau Pendidikan Karakter Permata Bunda. Program ini diusung dalam rangka meningkatkan pendidikan karakter yang kami titik beratkan kepada leadership, sehingga capaian hanya dirasakan oleh sebagian siswa saja. Selanjutnya memasuki tahun pelajaran 2020-2021 bersamaan juga dengan masuknya masa pandemi COVID-19, kemudian seiring juga dengan kondisi terkini yaitu kita menghadapi masa era digital. Maka sudah barang tentu banyak sekali kendala-kendala yang dihadapi baik dari orang tua, dari pihak sekolah, utamanya bagi siswa sebagai sasaran utama proses penyelenggaraan pendidikan di SDIT Permata Bunda 3. Kemudian sudah barang tentu kendala-kendala tersebut menjadi kendala juga dalam menghadapi PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Sehingga pada akhirnya kami mencoba berinovasi untuk merancang model pendidikan karakter yang terbaru dan kemudian kami jadikan sebagai pilot project dan program outstanding dan kami beri nama sebagai Pendidikan Karakter Terpadu atau Pendikar Terpadu Permata Bunda 3. Kemudian masalah yang diangkat dalam best practice yang saya susun yaitu bagaimana pendikar terpadu atau pendidikan karakter terpadu SDIT Permata Bunda 3 dapat menyiapkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Kami mencoba menyiapkan berbagai strategi untuk mengusung pendikar terpadu ini. Yang pertama, prosedur yang kami lakukan adalah pertemuan orang tua dan guru dalam event majelis orang tua dan guru dari orang tua bersama guru kelas. Kegiatan ini dalam rangka menampung kendala-kendala yang muncul dari orang tua, sekaligus menampung aspirasi dari orang tua dan jajak pendapat untuk kemudian kita menyiapkan program unggulan. Yang kedua, yaitu rapat kerja antara seluruh elemen manajemen sekolah didampingi oleh Departemen PAUD Dikdas di bawah Yayasan Darul Hikmah Raja Basa Lampung. Kemudian kami membentuk tim kreatif di mana tim ini merancang kegiatan pendikar terpadu dalam kemasan yang kami namakan kegiatan ADT dan MRT. Edukasi ADT dan MRT yaitu ADT untuk kelas 1, 2, dan 3 sebagai akronim dari Aku dan Tubuhku. MRT sebagai akronim dari Menuju Remaja Tangguh atau Menjadi Remaja Tangguh untuk kelas 4, 5, dan 6. Kemudian strategi yang ketiga adalah kami
memberikan pelatihan dalam bentuk training for trainer, yaitu TFT, untuk seluruh guru selaku pembina BPI yang berasal dari guru kelas, guru bidang studi, dan guru Quran di SDIT Permata Bunda 3. Kemudian seluruh fasilitator sebagai BPI ini setelah melakukan training for trainer, lalu mereka pun menyiapkan pelaksanaan ADT MRT-nya untuk tindak lanjut. Maka strategi yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan ADT MRT itu sendiri. Adapun kegiatan ADT atau Aku dan Tubuhku dan MRT atau menuju menjadi remaja tangguh ini disiapkan, dirancang dalam 4 kali tatap muka selama 2 pekan berturut-turut. Perancangan ini dilakukan dengan kegiatan Zoom dan 1 kali tatap muka selama 1 jam. Kami mencoba merancang desain alur untuk menyiapkan kegiatan ini dengan lebih menarik. Ragam aktivitas yang disediakan adalah diantaranya opening, kemudian beragam energizer, brainstorming, serta closure yang melibatkan peserta didik dapat lebih aktif. Konten yang disiapkan pun lebih dalam, kemudian berkesan dan bermakna. Adapun konten yang disampaikan dalam edukasi bertajuk Aku dan Tubuhku adalah yang pertama, mengenal jenis-jenis perasaan, yang kedua, mengenal sentuhan baik dan sentuhan buruk, kemudian yang ketiga adalah menjaga tubuh dan otak dari kerusakan akibat dampak pornografi. Kemudian nilai-nilai karakter yang dibangun dalam ADT ini adalah meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan kemandirian dan rasa tanggung jawab, serta anak-anak siap untuk memasuki masa pra-remaja. Adapun konten yang disampaikan dalam edukasi bertajuk Menuju Remaja Tangguh adalah yang pertama, mengenal perubahan fisik dan perubahan jiwa di masa remaja, yang kedua, mengenal organ reproduksi, kemudian yang ketiga adalah menyiapkan anak-anak untuk memasuki masa akil balik atau puberitas, dan kemudian mengenal kerusakan otak akibat dampak pornografi dan pornoaksi. Dan kemudian diakhiri dengan komitmen anak-anak untuk bersiap menjadi remaja tangguh yang siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nilai karakter yang ditanamkan dalam kegiatan MRT ini adalah yang pertama kepercayaan diri, yang kedua adalah bertanggung jawab dan kemandirian, kemudian dilanjutkan dengan komitmen anak-anak untuk menjadi remaja tangguh yang siap melakukan kebaikan-kebaikan dengan dampingan guru dan orang tua. Pasca kegiatan ini, seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 diberikan apresiasi dan penghargaan sebagai siswa yang mendapatkan gelar pendikar terpadu. Dengan adanya penghargaan tersebut, maka siswa kelas 1 sampai kelas 6 dapat lebih termotivasi menjadi siswa yang sangat bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan karakter-karakter yang sudah ditentukan dalam konten kegiatan ADT dan MRT. Dengan demikian, orang tua, siswa, dan seluruh guru menyambut sangat baik kegiatan ini dan mengapresiasi sehingga semua dapat bersinergi untuk bahu-membahu mendampingi siswa untuk menanamkan kebaikan dan pembiasaan yang lebih baik untuk seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinelda, Bunda dari Ananda Ashifa Maulida Ayu, kelas 6 Amru bin Ash. Saya sangat mengapresiasi adanya kebijakan diadakannya kegiatan ADT dan MRT karena kegiatan tersebut memberikan pengetahuan dan pengenalan bagaimana caranya mengatasi perubahan jiwa, pengenalan tentang perubahan bentuk fisik anak laki-laki dan perempuan ketika memasuki masa akil balik, kemudian ada materi tentang dampak pornografi dan lain-lain. Meskipun kegiatan ini dilakukan secara daring, tapi penyampaiannya sangat baik dan menarik, terlihat dari Ananda Ashifa mengikuti secara aktif dan komunikatif. Semoga anak-anak kita mengetahui apa yang harus dilakukan setelah mendapat materi ini. Semoga kegiatan ini tetap terus bisa dilaksanakan dan menjadi agenda SDIT Permata Bunda. Untuk itu saya mengucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada SDIT Permata Bunda, kepada para ustadz dan ustazah yang telah memberikan bimbingan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman.
via Zoom dan di tengah pandemi COVID ini, namun tetap seru dan menyenangkan. Ustadz-ustazah mengajarkan kami dalam menghadapi perubahan masa remaja seperti tanda balik, perubahan emosi, dan masih banyak lagi. Ada juga loh game yang melatih konsentrasi sebelum MRT dimulai. Jadi kami lebih fokus saat menerima materi MRT. Aku berharap MRT tetap selalu ada di tahun-tahun berikutnya, soalnya seru. Terima kasih untuk Ustadz dan Ustazah yang sudah mengajarkan kami saat MRT. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan terselenggaranya program Pendikar Terpadu ini memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan bagi peningkatan pendidikan karakter peserta didik. Dan alhamdulillah, program ini sangat membantu bagi ketercapaian SKL yang ditetapkan oleh JSIT Indonesia. Alhamdulillah, ini pun menjadi sebuah mimpi besar kami agar tercapainya generasi emas pada 2045 mendatang. Keberhasilan program ini menjadi sebuah bukti bahwa sesungguhnya peran guru tidak bisa digantikan, digeser, bahkan diambil alih oleh teknologi. Karena itu, mari sama-sama kita berjuang untuk membangun Indonesia Jaya, Indonesia Berkah, siap menyambut dan menyongsong generasi emas Indonesia pada tahun 2045 mendatang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.